Suara Pakuan Sound of Bogor. Halo, selamat siang Sobat Akademia. Kembali lagi nih sama gua Reza Asril dan partner gua Alif Mutakin. Dalam siang hari ini gua akan membawakan PTH, podcast tentang horor. BTW, kali ini kita bakal sharing-sharing pengalaman horor yang dialami sama teman-teman kita nih. Betul banget, Lip. Tapi sebelum gua mau nanya nih, Lip, lu punya gak sih pengalaman horor gitu yang lu pernah alami? Pernah aja waktu itu beberapa hari lalu, pada jam 1 tengah malam di kosan gua terdengar suara ketawa cewek sangat melengking. Dan dibarengi dengan beberapa barang yang terjatuh. Seperti baju yang digantung jadi begitu aja jatuh, dan gelas juga jatuh. Dan di situ masih berpikir positif aja, mungkin angin atau kucing gitu. Dan beberapa saat kemudian di jendela gua melihat orang lewat sangat cepat. Bukan seperti orang berjalan, tapi lewatnya yang tuh cepet banget sih. Pengalaman horor yang pernah gua alami, dan menurut gua itu kejadian yang menyeramkan banget bagi gua. Kalau lu gimana aja? Oh alah, sama dong, Lip. Gue juga pernah beberapa bulan yang lalu gue ke rumah salah satu teman gue yang di lokasinya sih di Megamendung Puncak. Nah di situ gue sama teman kampus gue main ke rumah dia. Lalu pas gue main ke rumah dia, gue ngeliat si salah satu teman gue itu yang punya rumahnya lagi di atas rumah dianya, di jendelanya. Nah pas gue nyampe jendelanya, pas di bawah di depan rumahnya, gue ngeliatin, oh itu ada JJ. Gue sebut aja ya namanya JJ. Nah kata teman gue satu lagi, oh iya. Terus udah gitu nggak lama adiknya buka pintu disuruh masuk lah kami berdua kan. Pas sudah di dalam ternyata JJ mandi dari tadi, sebelum gue sampai udah mandi duluan. Dan di situ gue mikir, kalau misalnya JJ mandi lalu di atas siapa? Dari situ gue selalu mikir ketakutan gitulah, merinding. Lu pernah gak sih ngerasain kayak gitu, Lip? Pernah bang ya? Nah habis itu pas gue naik ke atas kamar dianya, gue nanya ke dia, C, di sini pernah ada ngusilin gitu, Serem banget ya. horor gitu? Sumpah, Lip, di situ serem banget. Kalau gue jadi dia sih merinding banget aja. Iya sama gue juga, Lip. Dan dari situ si JJ ngomong, iya Za, di sini sering suka nyerupain sosok kayak saudaranya, adiknya gitu-gitu. Dan eh kalau misalnya lu gimana, Lip? Ada lagi gak? Kalau gue sih jadi temen lu ya, gue ogah sih tinggal di sana. Kayak berasa dia ada sebelah gitu gua. Apalagi kalau mandi berasa ditemenin. Serem banget, merinding gua. Gue juga sama, Lip. Apalagi orang yang kayak lu, paling pingsan, kayak ketakutan banget. Nggak pingsan juga kali Ija. Beto ini gue juga punya cerita horor dari beberapa temen gue, salah satunya Ija. Pas malam Jumat dia lagi duduk di ruang TV, lagi nonton FTP jam 11 malam. Nah rumah sebelahnya tuh kosong, udah 2 tahun gitu. Sampai bangunannya hancur banget. Dia lagi anteng nonton sendiri, rilis sendiri, karena satu rumah udah pada tidur. Nah pas lagi nonton asik-asiknya dan follow TV gede banget. Nah pas lagi nonton hanteng-hanteng, tiba-tiba suara tok-tok gitu dari pintunya tuh. Tapi dia masih bodo amat. Nah dia masih lanjut nonton, tapi dia masih kenceng suaranya. Akhirnya dia kecilin volumenya buat dengerin suara tok-toknya. Tapi suara hilangnya gak ada. Ya udah gue gedein lagi volumenya TV buat nonton. Nah suara tok-toknya ada lagi. Dia gedein lagi volumenya. Dia takut ikut makin gede gitu suaranya. Dia kecilin lagi volumenya, tapi dia juga ikut ngilang suaranya. Akhirnya dia samperin tembok yang nyambung sama rumah sebelah. Tapi gak ada apa-apanya, soalnya dikira suara toke atau apa gitu ya. Ya udah akhirnya ngejauh lah buat nonton, tapi dia bersuara lagi. Akhirnya dia mulai deg-degan, takut, udah parno aja sampai dia nge-freeze gak mau nengok kemana-mana. Takut tiba-tiba nongol. Akhirnya dia matiin TV, lari ke kamar mandi buat pipis. Pas mau ke kamar lari malah kepleset. Terus lanjut ke kamar, tutup pintu. Terus lu gimana sih responnya tuh, Ja?
Serem banget sih Lip kalau kayak gitu. Gue kalau misalnya kejadian kayak Ija juga bisa ngompol kali ya. Tapi gue juga ada nih dari temen gue, Saipul namanya. Dia cerita kejadian dimana pada 6 tahun yang lalu ketika dia masih kelas 1 SMK, pada sore sekitar jam 1 siang, setengah 5, dia sedang asik bermain game di ruang tamu, dan ibunya si Ipul ini sedang sibuk merapikan pakaian sehabis menggosok pakaian. Beberapa menit kemudian ayah si Ipul datang sehabis pulang kerja. Dia pun masih asik bermain game di ruang tamu, sementara ayah dia sedang istirahat di ruang keluarga sambil menonton televisi. Beberapa menit kemudian dia pergi ke kamar dia Wah, serem juga. untuk mengambil baju lemari kamar. Sementara itu ibu Ipul sedang merapikan dan memasukkan baju di lemari kamar depan. Setelah dia pergi menuju kamar mandi, pada saat dia mandi, kemudian ibu dia meneriaki si Ipul. Di sini hal yang janggal mulai terjadi. Ibu dia meneriaki Ipul dari kamar tidurnya. Ipul, kenapa ini? Lampu kamarnya tiba-tiba mati. Lalu si Ipul pun menjawab, enggak kok, enggak dimatiin. Tadi pas ngambil baju masih nyala lampunya. Nah, di sini hal janggal terjadi yang anehnya, kenapa tiba-tiba lampu kamar mandi dia mati? Merinding gue anjir. Yang lebih anehnya lagi, saklar lampu kamar dia itu posisinya dalam keadaan off. Si Ibu pun tidak menyadari. Kalau dipikir-pikir, oleh logika, siapa juga yang matiin lampu kamarnya selain keluarga dia? Semisal cicak pun nggak mungkin bisa mencet saklar lampu. Lalu kalau dipikir-pikir di luar logika, dari kejadian ini si Ipul lumayan sedikit trauma karena selama 1 bulan dia tak berani sendirian di rumah. Wah, serem banget ceritanya. Sampai trauma selama sebulan gitu gak berani sendirian kalau di rumah. Tapi gue juga ini cerita lagi dari temen gue si Nopal. Cerita apa tuh, Lip? Saya ini dialami saat Nopal masih duduk di bangku sekolah dasar. Awal mula cerita ini si Nopal disuruh mengaji ke masjid oleh ibunya. Terus tetapi di situ dengan berbagai alasan tidak mau berangkat ngaji sebab yang memang lagi malas dan mager, lagi pengen nonton TV aja gitu. Akhirnya setelah si Nopal gak mau ngaji itu, si ibu Nopal adanya berangkat selama kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. 20 menit Nopal ganti posisi, tadinya tidur di lantai sambil nonton TV pindah untuk ke kursi. Setelah di kursi, karena memang Nopal anaknya penakut, Nopal buka pintu depan biar merasa tidak sendiri di rumah. Saat sudah membuka pintu, Nopal duduk kembali, lalu 10 menit dari duduk itu, Nopal melihat ada bayangan putih di depan rumahnya. Dan Nopal itu melihat dengan seekor matanya sendiri. Di situ Nopal mau menoleh pun tidak bisa karena berat juga dan takut. Akhirnya Nopal memberanikan diri untuk melihat ke kiri, memaksa lihat ke kiri. Ada bayangan putih itu dan ada orang yang tidak, dan ternyata tidak ada. Lalu Nopal pun terburu-buru mengambil kunci rumah dan mengunci rumah, dan akhirnya tarik ke masjid untuk nyusul ibu dan adiknya yang sedang mengaji. Serem juga yang kejadian sama Nopal, Lip. By the way, gak kerasa ya udah 10 menit lebih kita sharing tentang cerita horor. Dan saatnya kita pamit nih. Gua Reza Asriel dan partner gua Halip Mutakin pamit undur diri. Bye-bye. See you guys.